سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa, beliau menulis dalam satu kitabnya yang sangat populer di kalangan pesantren, namanya kitab Ihya. Kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan atau menampilkan satu tulisan seorang ibu yang mau memberangkatkan, yang mau mengirimkan anak gadisnya ke rumah suaminya. Seingat saya redaksinya begini. Jadi ketika besok paginya akan diberangkatkan ke rumah suaminya, ibu itu tadi berpesan kepada anak gadisnya, innaki harajti minal ushil ladhi fihi darajti ila firashin lam ta'rifih wa qarinin lan ta'lafih. Anak gadisku, kamu besok akan pergi meninggalkan tempat di mana kamu belajar berjalan. Al-ush itu sebetulnya, al-ush itu kalau dalam bahasa Jawa maknanya atau artinya susuh. Mungkin orang Malang hampir sama dengan orang Kediri. Susuh itu apa ya? Tempat di mana burung susuan, susuh. Kalau Malang apa sih? Sami kan? Sami kan, susuh. Anak gadisku, kamu besok mau meninggalkan di tempat di mana kamu tumbuh, di mana kamu belajar merangkak, belajar berjalan. Ila firashin lam ta'rifih. Kamu akan berangkat ke tempat tidur yang belum pernah kamu kenal, belum pernah kamu jamah. Wa gharinin lan ta'lafih. Dan kamu akan menemani seseorang yang pikirannya, bayangannya, ekspektasinya, rencananya dan lain-lain tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama, artinya hobinya nggak mungkin sama. Pasti ada beberapa perbedaan di sana. Makanya mohon maaf, kalau ada beberapa teman-teman artis kemudian pisah dengan suaminya atau pisah dengan istrinya dengan alasan karena kita tidak seirama. Itu mohon maaf, agak sedikit tolol itu. Karena memang dari dulu kita ini dengan saudara kandung kita saja yang mendapatkan pendidikan yang sama dari orang tua yang sama, itu pun kita ini tidak sama. Apalagi ini kita bertemu dengan orang di situasi di mana kita sama-sama sudah memiliki kepribadian, karakter, budaya yang beda. Kemudian kita memaksakan semuanya harus sama. Tapi bukan itu yang pengen saya ceritakan, tapi terusannya. Wasiat seorang ibu kepada anak gadisnya, fakuni lahu ardhon yakun laki sama'a. Fakuni, ini maksudnya, fakuni lahu ardhon yakun laki sama'a. Kamu harus jadi seorang istri yang kayak bumi, kayak tanah. Ai layyinatan hayyinatan muti'atan. Kamu harus menjadi wanita yang benar-benar lemah lembut, nurut, dan kemudian hayyinah. Hayyinah ki pokok gak angel hayyinah. Hayyinah itu pokok gak angel. Jadilah perempuan, kan wong wedok iki rada antik ya. Perempuan itu kan memang apa ya? Makhluk Tuhan terkuat ya. Antik lah, pokoknya wong wedok iku antik, wong wedok iku. Wong wedok iku antik. Misale ndelok tas ngono ya, ndelok tas atau melihat apapun yang ia suka, kemudian coba ditanya oleh suaminya, "Saman tertarik?" "Enggak lah, enggak usah, saya sudah punya." Itu kalau sampai enggak jadi dibeli, 7 purnama enggak selesai masalah itu. Lah usahakan jadi perempuan jangan kayak gitu. Kalau pengen ya ngomong saja. Kalau memang suami kalian kemudian kamu anggap cukup mampu untuk menyelesaikan itu semua, ngomong saja, jangan dipersulit. Uang makan saja bisa masalah kok. Kita makan di mana? Jawabannya apa? Sembarang apa nih? Bakso, sampean pengen aku kolesterol. Sate, sampean pengen aku darah tinggi. Tapi jawabannya lah, opo pengenmu? Terserah, pecel gak masuk, opo gak masuk. Jangan gitu maksudnya. Yakun laki sama, ketika kamu jadi perempuan yang nurut, lemah lembut, kemudian
gampang, gak angel-angel laten-latenane, maka suami kamu akan menjadi langit bagi kamu. Seingat saya, di beberapa penjelasan kitab-kitab yang lebih besar, dijelaskan yakun lagi sama itu ayyudillu aliki bira'fatihi wa yumtiru aliki bi ihsanihi wa in'ami. Ini maksudku. Makanya aku mau gara-gara Mas Gilang kemudian ngajak Mbak Sandi jalan-jalan kemana tadi itu. Ya senang tilah nang Afrika nang terserah ya. Gak paham aku ya. Apapun itulah, kemanapun itu. Kemudian nyampe, padahal saya yakin ketika beliau berada di US, semuanya sudah disiapkan. Ternyata ketika pulang masih mendapatkan kejutan-kejutan sampai malam hari ini. Yaitu, pokok nek bojone muti'atan, layyinatan, hayyinatan, maka suaminya akan selalu berusaha untuk menjadi sama. Ayyum tiru aliki bira'fatihi. Dia akan menaungi, ayyudillu aliki bira'fatihi. Dia akan menaungi kalian sebagai para istri dengan penuh keteduhan. Wa yumtiru aliki bi'in amihi wa ihsanih. Dan dia akan berusaha untuk menghujani kalian dengan kebaikan-kebaikan dan kasih sayangnya. Kira-kira begitu. Jadi nek bojomu gak ngono kuwi, awakmu kok misale ulang tahun gak ulang tahun panggah wilayah Pakis. Ya. Arab ulang tahun peng 19 kok panggah sekitar Pakis. Ya mungkin ya rong patek muti'atan, layyinatan, hayyinatan. Wis gak golekne dalil dhewe ya. Aku masalah mumet tau. Iki kok hadiah akeh, kayak dilungkas bojoku ulang tahun kan ngelundas gue. Aku suwi-suwi ngelundas nyekso iki. Betul itu. Karena begini, mohon maaf para ibu-ibu, mbak-mbak yang ada. Di kitab-kitab kita itu ditampilkan bahwa suatu ketika ada orang yang kebetulan punya anak gadis yang melamar itu banyak. Kalau redaksi kitabnya begini, ini mumpung ingat saya. Ya gara-gara Mbak Sandi tadi itu loh. Saya kan tadi ditanya sama Mas Gilang di rumah, Gus nanti ngaji temanya apa? Enggak tahu Mas saya. Saya enggak ngerti saya mau ngomong apa. Tergantung lah, jenengan cerita apa akan saya teruskan itu cerita itu. Jadi ada orang tua yang kebetulan punya anak gadis yang lamar banyak. Kalau redaksinya di kitab begini bahasanya. Khotobah binati jamaah, famimman uzawijuha. Anak gadis saya itu cuma satu, kebetulan yang lamar banyak. Ini enaknya saya berikan ke siapa? Kemudian sang kiai menjawab, mimmayyattaqillah. Kamu carikan suami yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Karena in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadlimha. Karena laki-laki yang memiliki ketakwaan, memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kalau lagi suka, lagi cinta, lagi seneng, atine pas padang, ya, akramaha. Itu kalau bapak saya biasanya kalau menjelaskan akramaha itu nyah-nyoh, Pak. Laki-laki kalau lagi suka, apapun yang ia berikan, yang kira-kira bisa membahagiakan istrinya, pasti akan ia berikan, pasti akan ia siapkan. Kalau lagi suka, tapi kan suka itu kan ono ning ati, Pak. Kadang kan isu padang seneng engko awan peteng. Geger babakan opo. Sore padang maneh, engko bar maghriban peteng maneh, engko bengi butuh. Misalnya ngono kan. Loh kan ya wong seneng loh, Pak. Kan ya selalu seperti itu. Tapi ketika lagi pas enggak suka, wa in abghadaha, ketika dia lagi marah, ketika dia lagi pusing, ketika dia lagi penat. Oke. Ya oke, siap Pak. Makasih Pak. Ketika dia lagi pas enggak nyaman pikirannya, hatinya lagi enggak enak, lam yadlimha. Hanya laki-laki yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika emosi dia tidak pernah zalim kepada pasangan dan istrinya. Itu. Makanya penting lah. Ya Kak pikir Mbak Sandi itu beruntung bukan karena suksesnya. Tapi dari awal ketika kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Mas Gilang, itu dia sudah beruntung.
Saya nggak ngomongkan 11 tahun nggak waleh, 11 tahun nggak lirak-lirik, 11 tahun nggak pengen nyapo-nyapo, apa maneh tambah. Aku gak ngomong nih kuwi. Tapi banyak hal yang harus disyukuri. Apalagi di situasi hari ini ternyata situasinya adalah bukan hanya sekedar pengajian, tapi ini lan kula nggih mriki niku mboten niat ngaji karena menurut saya ngaji niku pun biasa kula mboten butuh ngaji asline. Kula mriki niku namung pengen nyambung silaturahim kali Mas Gilang itu karena Mas Gilang sudah pernah ke rumah saya dan saya bayar hutang saya main ke tempat beliau. Ya semoga ada faedah dan gunanya. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح